pada hari ini saya berikan kesempatan kepada Pak Haji untuk melakukan acara yang pertama tentang hasil dari PPKKS. Ya, silakan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak rekan pengawas, adalah bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tugas negara dan alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di wilayah Banjarsari binaan Pak Munajat, karena kemarin adalah di Silang penilaiannya dan ada 5 sekolah binaan dari Pak Munajat, hanya 4 yang dinilai karena yang 1 SMP 3 Banjarsari PLT. Jadi yang PLT-nya dinilai di sekolah induknya, yaitu di Satap. Kebetulan yang PLT-nya kemarin adalah Pak Dr. Nas Ngabdul ya. Dari keempat itu sudah dinilai dan sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah yang dinilai dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah sudah beres dan sekarang ini hasilnya ada di sini. Tinggal diserahkan. Nanti mungkin dipanggil satu persatu, mohon didokumentasikan nanti ya pas di penyerahan. Namun sebelum ada penyerahan, nanti biar tidak ada lagi komentar dari saya gitu ya. Saya mencetak capaian skor SNP ya tapi nggak kelihatan lah saya itu ngeblek. Tapi ada di sini catatannya ya. Jadi dari hasil yang terpenting di dalam PPKS itu kan penilaiannya hampir 90% itu capaian SNP ya. Di sana ada dari keempat sekolah itu ada hasil dari capaian 8 SNP-nya. Nah itu nanti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti karena di sana ada persentase hasilnya dan nilainya, mana yang belum mencapai 100% itu nanti di dalam capaian tahun ini harus dimulai dari sekarang gitu ya, diisi lagi atau digalakan lagi kegiatan-kegiatan yang belum tuntas atau sudah tuntas dikayakan, dan yang belum tuntas kalau di belajar itu remedial atau dilanjutkan kan gitu ya. Itu masih banyak standar-standar, terutama itulah lihat di SMP 5 itu ya, kelihatan sekarang tuh. Bapak Haji Rahmat itu hasil capaian SNP yang sudah disepakati dalam penilaian itu jumlahnya sekian. Karena ruh daripada kegiatan persekolahan adalah di 8 SNP itu ya. Memang jaring laba-labanya ini akan kelihatan itu berapa persennya. Digeser Bu itu jaring laba-labanya. Itu ya. Nggak jelas jaring laba-labanya, jelas cuma gambarnya seperti itu ya. Nah itu yang kentop-kentop itu Pak Haji, yang kentop-kentop itu harus ditarik jadi 100 atau 90% gitu ya. Itu masih banyak itu, tadi kelihatan di nilainya itu. Anu kentop dibetot ditarik lagi sampai ke 100. Di sana ada yang 100 itu standar isi, standar proses pendidikan itu sudah 100%. Yang lainnya yang belum itu standar tendik dan
standar pendidikan dan tendik ya, standar apalagi itu pengolahan. Tapi itu hampir seluruhnya di setiap sekolah seperti itu ya. Jadi itu jaring laba-laba hasil daripada penilai kepala sekolah terutama di 8 SNP-nya. Nah itu mungkin perlu nanti oleh kepala sekolah yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti di sekolahnya masing-masing. Berikutnya Bu, SMP 7 ya, SMP 7 Banjarsari rata-rata di atas 80 ya. Ada standar kelulusan dan standar pengelolaan serta tendik itu kan sama lagi tuh yang SMP 7 juga, standar pendik dan tendik serta standar pengelolaan ya. Karentop dan anu kentop nah eta Pak Pak Dedi yang terhormat ya, mohon ditindaklanjuti mudah-mudahan tahun depan di atas 90 gitu ya, atau mencapai 100% ya. Nggak apa-apa 100% semua kalau ada bukti-bukti fisiknya dan sekolahnya juga itu, dan itu yang diharapkan ya, standar minimal ini kan gitu ya. Tuh. Ya, hampir di atas 80 ya. Terus yang berikutnya Bu, nah jelas tuh ya, SMP Satap ini ya, Satap ya, Satap. Ini Pak Dr. Nas Ngabdul ya. Tetap itu standar pendidik dan tendik dan pengolahan itu yang kentopnya itu ya harus ditarik jadi 100% Pak ya, baik nanti di sekolah yang baru maupun bagi kepala sekolah yang sudah ditinggal oleh aduh Pak ya sih Pak ya, Pak Tumino itu jadi standar Pak Tumino progres sekarang tahun ini ya, standar itu sudah ada di sana seperti itu, tinggal ditingkatkan ya. Berikutnya Pasawahan, SMP plus Pasawahan, walaupun swasta ini sudah bagus ya, tapi lihat tadi juga sama standar pendidik dan tendik, pengelolaan dan itu ya, terus standar kelulusan tuh ya, iya mumpung ya, iya harus ada ini. Iya. Ada nanti dilihat aja di aplikasi, nanti saya kasihkan aplikasi hasil. Ya. Dari teknik mah dari guru nasalit mah anggar sakitu. Ya. Nah, gini Pak, coba untuk katakanlah itu contoh untuk Pasawan itu standar pendidikan dan teknik itu 44. Itu kan harus dinaikkan secara otomatis, itu mungkin biaya itu mengikuti. Ya. Nah, seandainya atau memang itu ini biaya itu sudah katakanlah sudah habis di gora-gora, berarti nanti akan mengurangi pada standar isi yang 88 atau bagaimana itu Pak? Untuk prosesnya pelaksanaan di lapangan. Karena kan biaya kan segitu dan pastinya kan itu kan artinya mungkin kami itu belum bisa meratakan saja atau memang gimana gitu. Yang tendik Pak? Semua maksudnya kalau kita ingin mengangkatkan tendik Pak, itu kan paling tidaklah di sana tuh terpaku dengan biaya. Ya, tendik bukan berarti semua harus dari biaya, Pak, seperti tadi Pak Hadi ya, Pak. Pengawas mengatakan kan kita tidak kan melihat keadaan Pak, seperti di SMP 5 keterbatasannya kan PTK sendiri yang honorer dulu kan masih ada honorernya atau gimana gitu, kualifikasinya bisa dari itu, terus ketercukupannya untuk setiap apa itu Pak. Jadi kita kalau misalkan kami Pak Adi ya Pasawahan, selamanya kalau misalkan tekniknya itu memang kurang, tetap nilai kita tidak mungkin bisa menarik menjadi 100% kecuali kalau misalkan pemerintah mendatangkan mendatangkan guru yang baru yang memang berkualifikasi sesuai
Itu Pak, jadi ya ini apa adanya saja. Kita tahun depan misalkan seperti ini, ya udah mau gimana lagi, memang keadaannya seperti itu gitu. Mungkin yang sisi lain mungkin yang bisa diperbaiki, pengelolaan ini ada kekurangan kemarin mungkin itu. Tapi kalau selama keadaan di sekolah kita terutama dalam teknik itu seperti itu, indikatornya kan sudah jelas Pak. Ini ada nggak, kualifikasinya seperti apa begitu. Ya langsung otomatis kalau tercukupi 100%, begitu jelas kan itu nggak ada aplikasinya. Ya juga pengawas Pak. Itu untuk Pak. Bisa. Ya paling kita Sekarang, mengusulkan Pak. sekarang kan tidak boleh nerima ini honor Iya. untuk yang dibayar oleh bos gitu ya. Jadi, Tapi Pak, kalau kalau berbicara masalah tidak boleh menerima honor, terus yang bertanggung jawab di lapangan yang mengajar siapa? Iya, gitu. Contoh begini, Pak. Contoh begini. Di kami kemarin Pak, P3K masuk SD, ya kan? Bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS. Tahun berikutnya tidak boleh kecuali mapel, PAI dan olahraga yang masuk SD. Tapi kami di lapangan kuliah Pak, ya, gitu kan? Ini keluar, nggak boleh kata yang mengajar siapa? Itu kepala sekolah. Jadi ini berbeda. Saya IPS, ngajar matematika hancur benar. Ya itu kan. Makanya kami begitu ini pergi Pak, ya cari orang lain. Terus mungkin ada yang ada ya. honornya dititipkan, terus aneh gitu Pak. Iya gitu. Nggak Ya, apa-apa. seperti itu kan mungkin ini kan secara otomatis kan kalau umpamanya kita katakanlah itu 44 kan, itu mungkin di dalamnya itu mungkin ada katakanlah guru honor yang kurang lah ya. Ya. Karena memang tidak pas dengan mata pelajaran jumlah sekian itu kan. Nah itu kan contohnya tadi kan ngangkat guru honorer. Otomatis dengan kita ngangkat guru honorer itu kan biaya. Aku mah tadi Ya, pasti juga iya Pak. Pendidikan yang dimintakan guru yang kualitas S2 berapa, S1 berapa. Ya. Kalau itu tidak ada ya udah. Linear. Terus hubungannya dengan ini Pak. Hubungannya dengan sertifikasi itu sudah sertifikasi berapa orang kan gitu itu ada di sana. Kalau tidak ada yang sertifikasi berarti enggak. Iya. Ya, jantan bisa sih kebijakan kepala sekolah itu untuk ini untuk mengangkat guru honor gitu ya, karena guru yang lain kalau ditambah jamnya juga protes ya Pak, protes 24 jadi 32 dan sebagainya, walaupun kewajibannya sampai 40 jam gitu ya, 30 ya gitu ya, jadi serba salah kan gitu. Tapi proses teknik ini kan memang ada pengaruhnya terhadap biaya pendidikan dari bos itu. Namun kelihatan penilaiannya itu tadi kualifikasi linear apa tidak linear, terus sudah sertifikasi apa belum, itu juga penilaian sehingga rendah itu nilainya gitu. Walaupun banyak guru di sana S1 semua, tapi yang sertifikasinya masih rendah, tetap rendah terus itu penilaian teknik itu ya. Nah itu mungkin Bapak ya masih berpengaruh lah terhadap pembiayaan seluruhnya ini, karena ini juga harus dibiayai yang 8 standar ini dari operasional sekolah atau bos. Sementara kita pendapatan sekolah satu-satunya itu kan gitu ya. Kalau terutama mungkin di swasta ada dari yayasan. Dari yayasan ada sih Pak. Tuh kan untuk honor misalnya gitu ya dari yayasan. Iya. Tapi tidak semua yayasan bisa mengcover itu kan gitu. Kalau Pasawan saya percaya dari wirausahanya juga bisa menggaji apa honorernya kan gitu kalau betul-betul dimanfaatkan gitu. Tapi sekolah-sekolah yang lain mungkin tidak bisa seperti itu karena plusnya tidak ada kan itu di sana. Itu mungkin Pak ya. Jadi kesimpulannya dari jaring laba-laba ini yang masih penjol ke dalam, penjol tarik keluar jadi rata gitu ya, itu sampai di atas 90 lah gitu untuk tahun depan, atau jangan terlalu muluk-muluk misalnya, kalau tidak mampu ya 80 atau 90 kan.
sehingga ada minimalnya ada peningkatan. iya ada peningkatan ke nilai baik gitu Pak, ke nilai baik itu kan masih banyak yang belum baik kan. 79 masih baiknya Pak. Untuk apa ini? Untuk Baik. baik 79 itu ya masih baik gitu ya. 80 lah. Ini Pak, ideal untuk kita menaikkan dari laba-laba ini ideal minimal gitu Pak. Itu harus paling tidak rata, umpamanya katakanlah untuk baik katakanlah 70 semua itu bagaimana ideal minimalnya. Nah, itu kan sudah ada yang lebih di atas 70 yang sudah naik itu biarkan saja, bahkan dipertahankan gitu ya, atau ditingkatkan lagi sampai 100%. 100% kan gitu ya itu. Ya. yang belum baik itu itu yang perlu difokuskan gitu ya, difokuskan, ditaikkan kan gitu ya, itu jangan sampai itu masih ada yang 55% tuh yang ya itu ya. Pak Haji, saya nggak akan mengejar tapi mau menyontoh. Menyontoh. Itu kan dalam kegiatan sehari-hari juga di dalam sekolah itu kan bisa dijalankan gitu ya. Memang harus dalam kegiatan sehari-hari sekolah itu sampai 1 tahun dari Januari sampai Desember dilihatnya, jangan sampai 6 bulan sekali dilihatnya Pak, sebulan sekali dievaluasi gitu ya dalam kegiatan sekolah itu kan. Ya kan sudah dibentuk ini tim pengembang kurikulum ya, sudah dibentuk ya tim pengembang kurikulum dan ya penanggung jawab 8 standar ya, itu aja digenjot terus dimonitor oleh kepala sekolah ya, ini yang perlu tindak lanjuti, ini yang perlu tindak lanjut dan sebagainya dan seterusnya akan gitu ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti saya sharekan hasilnya ya. Ayah di laptop, penyerak laptop itu. Oh, ayah di, iya, oh ayah. Oh di Pak Ajat ya. Di-sharekan lah ke Pak Ajat. Di grup saja ya Pak. Iya, di grup. PLT PLT Bu. PLT, jadi PLT tidak dinilai. PLT tidak dinilai, PLT-nya harus di sekolah induk. Oh, kalau di grup takut dibuka-buka ya, takutnya ada privasi ya. Iya, Saya langsung japri kepalanya saja ya hasil ini. Ayahnya tuh. Kalau yang tadi yang jaring laba-laba ada di grup sudah dapat dilihat. Ya. Pak Tumino belum masuk nanti. Kalau Pak itu mah tadi sudah. Pak itu sudah ada nilainya Pak Rimin di SMP 3 ya. Atas. Ditutup dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lengkapnya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu akan beranjak melakukan progres pada tahun ini, buka saja hasil PKKS dari aplikasi tersebut. Kemudian nanti, oh ini misalnya tendik saya kok tidak di checklist sebelah sini, berarti emang itu kelemahan kita misalnya ya. Karena belum di checklist, berarti itu nanti diharapkan tahun depan di checklist begitu. Tadi bagaimana ada tenaga-tenaga untuk mata pelajaran dan sebagainya, tapi juga mengembangkan diri dari tendik itu, dari yang sudah ada. Misalnya saja dia jadi PGT, jadi CGP, dia S1, S2 begitu, yang seperti itu ditingkatkan. Bagaimana cara kita meningkatkan bagian itu? Tentu saja Bapak Ibu, kalau sudah 76 ke atas itu kategorinya baik ya. Itu kategorinya baik. Kalau misalnya di bawah itu benjol-benjolnya masih terlihat. Iya. Begitu saya datang ke SMP 3 Banjarsari kemarin, saya tanya, udah berapa orang training endoskopi? Ya, Pak, ya ada yang dulu penggerak, kurikulumnya juga masih belum jelas. Ya kemarin tidak mendaftar. Ya. Terus yang berikutnya, daftar pakai akun saya nggak bisa Pak. Ya. Kedana kumaha itu satu.
Yang kedua, karena saya berangkat kembali dari Banjarsari Pamatsan 3, kemudian sekarang di Banjarsari 3. Nah, kami serta dari laba-labanya itu mandang kepala sekolah yang dulu apa punya saya gitu kan. Otomatis kan berbeda prinsipnya Pak. Kalau punya saya di kondisi di Banjarsari seperti ini. Kemudian sekarang saya progresnya berangkat dari mana ya? SMP 3 Banjar dari Pak iya. Subhana atau dari Pak Deddy Suryadi atau dari mana gitu? Iya. Tahun kemarin dinilai itu. Kalau yang punya saya mungkin yang berbeda gitu Pak. Iya. Kalau yang saya di SMP 3 Iya. kembalikan gitu. Ya. Makanya Ya, untuk Bapak yang baru, mungkin pengalaman Bapak di sekolah yang lama dapat dijadikan pembelajaran bagaimana cara meningkatkan kalau di sana lebih baik, misalnya bagaimana cara meningkatkannya di sekolah yang baru. Kemudian untuk di sekolah yang baru, dari mana beranjak, berarti dari hasil PKKS yang terakhir yang dimiliki oleh kepala sekolah tersebut. Iya, Pak Endang Subarna. Karena biasanya tidak terlampau jauh, Pak. Hasilnya tidak terlampau jauh. Nah, untuk misalnya mengandalkan dari tahun ini kan memang di SMP itu ada beberapa kali peralihan, 3 kali berapa ya Pak? Ya, tahun ini ada 3 kali. Pak Endang itu kalau tidak salah tidak terlampau lama, itu 26 atau 23 Januari. Nah, 22 Januari ya, jadi masih itulah Pak, tidak terlampau lama lah, tidak terlampau jadul hasilnya. Dan itu hasilnya pasti ada di sekolah Bapak mungkin. Itu dipelajari nanti hasil dari PKKS-nya. Iya, jadi dari sana sajalah beranjaknya. Pak Tumino juga, saya sudah sharekan nih. Saya sudah sharekan ke Bapak dan nanti dapat di-share ulang mungkin ke teman-teman yang lain hasilnya. Karena pada intinya bukan hanya untuk kepala sekolah di sini, tapi juga untuk sekolahnya, gitu. Iya, untuk semuanya. Iya. Sekarang Bapak dan Ibu, silakan Pak Haji untuk memanggil para kepala sekolah untuk diserah terimakan hasilnya, dan harus ada apa namanya? Harus dokumentasi. Iya, dokumentasi. Ngabdi. Pilih dia nya. Dia ya.